Pagi itu, langit masih berwarna abu-abu ketika Firman sudah terjaga. Jam di dinding baru menunjukkan pukul 5, namun ia sudah duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Di sampingnya, ranjang itu kosong. Seperti biasa, Mila tidak pulang semalaman. Firman menghela napas panjang. Bukan sekali dua kali hal ini terjadi. Ia sudah terbiasa, atau setidaknya mencoba membiasakan diri. Namun ada satu hal yang tak pernah benar-benar bisa ia terima. Ketidakpedulian Mila terhadap rumah ini, terhadap anak mereka. Di kamar sebelah, terdengar suara kecil yang mengigau pelan. "Papa." Firman segera bangkit. Ia berjalan cepat menuju kamar anaknya. Di sana, seorang anak laki-laki kecil berusia 5 tahun, Arka, tampak meringkuk di bawah selimut. Wajahnya pucat, napasnya sedikit berat. Firman menyentuh dahi anaknya. "Panas." "Arka, bangun nak," bisik Firman lembut. Anak itu membuka mata perlahan. "Papa, mama mana?" Pertanyaan itu selalu menjadi pisau yang mengiris hati Firman. Ia tersenyum, memaksakan ketenangan. "Mama lagi kerja, nak." Kebohongan kecil yang terus diulang hanya untuk menjaga hati anaknya. Padahal kenyataannya, Firman sendiri tak lagi tahu apa sebenarnya yang dikerjakan Mila. Hari-hari Firman berjalan dengan rutinitas yang melelahkan. Ia adalah seorang supervisor di sebuah perusahaan logistik. Pekerjaannya menuntut waktu dan tenaga. Namun ia tak pernah mengeluh. Karena setiap kali ia merasa lelah, ia akan melihat Arka. Dan semua itu terasa layak diperjuangkan. Sejak Mila semakin jarang pulang, Firman mengambil alih hampir seluruh tanggung jawab rumah tangga. Ia memasak, mencuci, menyiapkan kebutuhan anaknya, bahkan seringkali membawa Arka ke kantor karena tak ada yang menjaga. Rekan-rekan kerjanya awalnya merasa heran. "Man, lo yakin bawa anak ke kantor tiap hari?" tanya Rudy, salah satu rekannya. Firman hanya tersenyum. "Daripada dia sendirian di rumah?" Rudy mengangguk, tapi matanya menyiratkan simpati. Semua orang di kantor tahu, rumah tangga Firman sedang tidak baik-baik saja. Mila sebenarnya masih bekerja di perusahaan yang sama, namun divisi berbeda. Ia dikenal sebagai wanita yang cantik, pintar, dan supel. Banyak pria di kantor yang menyukainya. Namun satu hal yang tidak diketahui banyak orang, Mila sudah menikah. Bahkan ia sudah memiliki seorang anak. Mila menyembunyikan semuanya. Di kantor, ia selalu tampil seperti wanita lajang. Ia jarang menyebut Firman. Bahkan ia menghindari situasi di mana orang-orang bisa mengetahui kehidupan pribadinya. Firman sebenarnya sempat merasa janggal. "Kenapa kamu gak pernah mau aku jemput di kantor?" tanyanya suatu malam. Mila hanya menjawab singkat, tanpa menatapnya. "Aku bisa pulang sendiri. Setidaknya aku bisa ketemu teman-teman kamu." "Buat apa?" potong Mila dingin. Percakapan itu selalu berakhir tanpa jawaban. Dan Firman memilih diam. Bukan karena ia tak peduli, tapi karena ia takut. Takut jika kebenaran yang ia cari justru akan menghancurkan segalanya. Suatu sore, Firman datang lebih awal ke kantor. Ia membawa Arka yang masih tampak lemas. "Arka lagi gak enak badan?" tanya Rudy. "Iya, demam dari tadi pagi." "Kenapa gak di rumah saja?" Firman tersenyum pahit. "Gak ada yang jagain." Rudy terdiam. Ia tahu siapa yang seharusnya berada di rumah. Namun ia juga tahu kenyataannya. Di sudut lain gedung yang sama, Mila sedang duduk di sebuah kafe kecil bersama seorang pria. Pria itu bernama Adrian, rekan kerjanya di divisi pemasaran. Mereka tertawa bersama. "Serius kamu belum nikah?" tanya Adrian tersenyum. Mila menggeleng manja. "Belum." Kebohongan itu meluncur begitu saja, tanpa rasa bersalah. "Berarti aku punya kesempatan dong," goda Adrian. Mila hanya tersenyum, matanya berkinar. Di saat yang sama, Firman sedang mengusap keringat di dahi anaknya yang semakin panas.
Dua dunia yang sangat berbeda, namun berada di gedung yang sama. Malam itu Firman pulang dengan tubuh lelah. Arka tertidur di pelukannya. Rumah itu sunyi. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Mila masuk mengenakan gaun yang terlihat mencolok. Wajahnya penuh make up. Aroma parfum yang tajam langsung memenuhi ruangan. Firman menatapnya. "Kamu dari mana?" "Kerja," jawab Mila singkat. "Kerja pakai baju kayak gitu? Kamu gak perlu ngatur aku." Firman mengepalkan tangan. "Arka sakit, Mil." Mila terdiam sejenak, lalu hanya berkata, "Besok juga sembuh?" Jawaban itu membuat sesuatu di dalam diri Firman retak. "Dia anak kamu juga." Suara Firman mulai bergetar. Mila menatapnya dingin. "Aku capek, Firman, jangan mulai." Lalu ia berjalan masuk ke kamar, meninggalkan Firman yang berdiri terpaku. Di pelukannya, Arka bergeliat kecil. "Papa." "Iya nak, Papa di sini." Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Mila semakin jarang pulang. Bahkan terkadang ia tidak pulang selama 2 atau 3 hari. Setiap kali Firman mencoba bertanya, Mila selalu menghindar atau marah. Firman mulai merasa ada sesuatu yang salah. Namun ia masih bertahan. Demi Arka. Suatu hari, Firman tanpa sengaja melihat sesuatu yang membuat dadanya sesat. Ia sedang berjalan di area parkir kantor ketika melihat Mila keluar dari mobil bersama Adrian. Mereka tertawa, sangat dekat, terlalu dekat. Firman membeku. Ia melihat bagaimana Adrian membuka pintu untuk Mila, bagaimana Mila menyentuh lengan pria itu dengan santai, seolah itu hal yang biasa. Seolah ia bukan seorang istri, seolah ia bukan seorang ibu. Firman bersembunyi di balik pilar, napasnya tercekak. Untuk pertama kalinya ia melihat sendiri sesuatu yang selama ini ia rasakan. Pengkhianatan. Malam itu, Firman duduk sendirian di ruang tamu. Arka sudah tertidur. Lampu redup, sunyi. Namun di dalam kepalanya, suara-suara berteriak. Semua potongan kejadian mulai tersusun. Sikap dingin Mila, sering pulang malam, menolak dikenalkan ke teman kantor. Semuanya menjadi jelas. Firman menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata jatuh tanpa suara. Namun di balik kesedihan itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Amarah. Ketika pintu rumah kembali terbuka tengah malam itu, Firman tidak langsung berbicara. Ia hanya menatap Mila yang masuk dengan santai. "Kamu tahu aku lihat apa hari ini?" Suara Firman pelan namun tajam. Mila berhenti. "Apa maksudmu?" Firman berdiri. "Aku lihat kamu sama dia." Hening. Untuk beberapa detik Mila tidak berkata apa-apa. Lalu ia tersenyum tipis. Senyum itu membuat hati Firman benar-benar hancur. Kalau iya, kenapa? Jawaban itu seperti tamparan keras. Firman tidak menyangka, Mila bahkan tidak mencoba menyangkal. Kamu sadar kamu punya anak?" Suara Firman meninggi. Mila memutar bola mata. "Jangan bawa-bawa anak terus. Dia anak kita. Dia anak kamu," potong Mila dingin. Kalimat itu membuat dunia Firman seakan runtuh. "Mulai sekarang jangan harap aku peduli lagi sama semua ini." Mila berjalan melewatinya. Firman tidak bergerak, tidak mengejar, tidak menahan. Namun di dalam hatinya sesuatu telah berubah. Bukan lagi sekedar luka, melainkan keputusan. Malam itu, Firman duduk sendirian di samping tempat tidur Arka. Ia menatap wajah anaknya yang polos. "Kamu cuma punya papa sekarang, nak," bisiknya pelan-pelan. Air mata kembali jatuh. Namun kali ini bukan hanya karena sedih. Ada tekad yang mulai mengeras. Firman bukan lagi pria yang akan diam. Ia akan bertahan. Ia akan bangkit. Dan suatu hari nanti, ia akan membalas semua luka ini. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena matahari yang bersinar lebih terang atau udara yang lebih segar, tapi karena sesuatu dalam diri Firman telah berubah. Jika sebelumnya ia masih menyimpan harapan bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman, kini harapan itu telah benar-benar mati. Yang tersisa hanya kenyataan.
Dan kenyataan itu pahit. Firman berdiri di depan cermin, merapikan kemejanya. Wajahnya terlihat lebih tegas, meski lingkaran hitam di bawah matanya tak bisa disembunyikan. Malam tadi ia hampir tidak tidur. Kata-kata Mila terus terngiang di kepalanya. Dia anak kamu. Kalimat itu seperti racun yang perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Di belakangnya, Arka duduk di tempat tidur sambil memeluk boneka kecilnya. Papa, Mama pulang gak semalam? Tanyanya polos. Firman terdiam sejenak, lalu berbalik dengan senyum tipis. Belum nak, Mama lagi sibuk. Arka mengangguk pelan, seolah sudah mulai terbiasa dengan jawaban itu. Dan itulah yang membuat hati Firman semakin perih. Seorang anak kecil yang mulai terbiasa kehilangan ibunya. Di kantor, Firman bekerja seperti biasa. Namun kali ini matanya lebih tajam. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik Mila, setiap langkah, setiap interaksi. Dan apa yang ia lihat membuat dadanya semakin sesak. Mila benar-benar hidup seperti wanita lajang. Ia tertawa lepas bersama rekan-rekannya, bercanda dengan pria-pria di kantor, bahkan tak segan menerima ajakan makan siang dari mereka. Tidak ada satupun tanda bahwa ia adalah seorang istri, apalagi seorang ibu. Firman melihat semuanya, dari kejauhan, tanpa diketahui. Dan setiap detik yang berlalu, amarahnya semakin membesar. Man, lu kenapa sih akhir-akhir ini? Tanya Rudi saat mereka sedang di ruang istirahat. Firman terdiam. Gue lihat lu beda, lebih pendiam. Firman menghela napas panjang. Gue cuma lagi mikirin rumah tangga. Firman senyum pahit. Kalau gue bilang rumah tangga gue udah hancur, lo bakal percaya? Rudi menatap pun serius. Sehancur itu? Firman tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah luar jendela, lalu berkata pelan, lebih dari yang lo bayangin. Hari itu Firman memutuskan sesuatu. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakjelasan. Ia harus tahu sejauh apa kebohongan Mila. Sore harinya, Firman sengaja pulang lebih lambat. Ia meninggalkan Arka di rumah tetangga untuk sementara dengan alasan ada pekerjaan tambahan. Namun sebenarnya, ia kembali ke kantor, diam-diam. Ia tahu Mila masih di sana. Dari kejauhan, ia melihat Mila keluar dari gedung bersama Adrian. Kali ini, mereka tidak menuju parkiran kantor. Mereka berjalan ke arah jalan raya. Firman mengikuti, dengan jarak yang cukup aman. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut ketahuan, tapi karena ia tahu apapun yang akan ia lihat malam ini akan mengubah segalanya. Mila dan Adrian berhenti di sebuah restoran mewah, tempat yang tidak pernah Mila datangi bersama Firman. Firman berdiri di luar, menatap dari balik kaca. Di dalam, Mila tertawa lepas, lebih lepas dari yang pernah ia lihat selama bertahun-tahun pernikahan mereka. Adrian menggenggam tangan Mila di atas meja, dan Mila tidak menolak. Dunia Firman runtuh untuk kedua kalinya. Namun yang paling menyakitkan bukan itu, melainkan ketika ia melihat Mila menerima sebuah cincin kecil dari Adrian. Firman membeku, ia tidak bisa mendengar percakapan mereka, tapi dari ekspresi wajah Mila, ia tahu arti momen itu. Lamaran, dan Mila mengangguk. Air mata Firman jatuh tanpa bisa ditahan. Istrinya, wanita yang ia nikahi dengan penuh perjuangan, ibu dari anaknya, baru saja menerima lamaran pria lain. Firman mundur perlahan, kakinya terasa lemas, namun ia tidak jatuh. Tidak kali ini, karena di dalam dirinya, sesuatu yang lain telah bangkit. Bukan kesedihan, bukan lagi rasa sakit, tapi kemarahan yang dingin. Malam itu, Firman pulang ke rumah dalam keadaan hening. Arka sudah tertidur di rumah tetangga. Ia menjemput anaknya tanpa banyak bicara, lalu membawanya pulang. Di kamar, Firman menatap wajah anaknya lama. Papa janji, Papa nggak akan biarin kamu terluka lagi, bisiknya. Dan untuk pertama kalinya, Firman merasa ia harus melakukan sesuatu, bukan hanya bertahan, tapi melawan. Hari-hari berikutnya, Firman mulai berubah. Ia tidak lagi bertanya pada Mila, tidak lagi memperdebatkan apapun. Ia menjadi dingin, tenang, namun di balik ketenangan itu, ia mulai menyusun rencana. Firman mulai mengumpulkan bukti. Ia mencatat skrip hari ketika Mila tidak pulang. Ia menyimpan pesan-pesan Mila yang mencurigakan. Ia bahkan diam-diam mengambil foto ketika melihat Mila bersama Adrian. Semua ia lakukan dengan sabar, dengan teliti, seolah ia sedang membangun sebuah kasus. Di sisi lain, Mila semakin tenggelam dalam dunianya. Ia mulai sering pulang dengan membawa barang-barang baru, tas mahal, sepatu branded,
bahkan parfum yang harganya tidak masuk akal. Namun satu hal yang tidak pernah ia bawa pulang adalah perhatian untuk anaknya. Suatu malam Arka kembali demam, kali ini lebih parah. Tubuhnya panas tinggi, napasnya cepat, dan ia terus memanggil ibunya. "Papa, Mama mana?" Firman panik. Ia mencoba menghubungi Mila. Sekali, tidak diangkat. 2 kali, tidak diangkat. Puluhan kali, tetap tidak ada jawaban. Di saat yang sama, Mila sedang berada di sebuah klub malam bersama Adrian. Lampu berwarna-warni berkelip-kelip, musik keras menggembah. Mila tertawa, menari, menikmati malam tanpa beban. Ponselnya bergetar berkali-kali, namun ia hanya melirik sekilas. Nama Firman muncul di layar. Ia memutar mata, lalu mematikan ponselnya. Sementara itu, Firman berlari keluar rumah dengan Arka di pelukannya. Ia tidak punya waktu lagi. Ia membawa anaknya ke rumah sakit terdekat. "Dokter, tolong anak saya!" teriaknya panik. Perawat segera membawa Arka ke ruang perawatan. Firman berdiri di luar, napasnya terengah-engah. Tangannya gemetar, matanya merah. Ia sendirian, selalu sendirian. Beberapa jam kemudian, dokter keluar. "Anak Anda mengalami infeksi cukup serius. Untung Anda cepat membawanya." Firman mengangguk lemah. Dia akan baik-baik saja kan, Dok?" Dokter tersenyum tipis. "Kami akan lakukan yang terbaik." Firman duduk di kursi rumah sakit, kepalanya tertunduk. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berasa benar-benar hancur. Pagi harinya, Mila akhirnya pulang. Ia terlihat lelah, namun tetap santai. Ketika ia membuka pintu rumah, ia terkejut melihat rumah kosong. "Firman?" panggilnya. Tidak ada jawaban. Ponselnya menyala kembali, dan puluhan panggilan tak terjawab langsung muncul. Mila mengkerutkan kening, namun bukannya panik, ia justru terlihat kesal. Kenapa sih lebay banget? Tak lama kemudian, ia menerima pesan singkat dari Firman. "Arka di rumah sakit." Hanya itu, singkat, dingin, namun cukup untuk membuat Mila terdiam. Untuk pertama kalinya, ada sedikit rasa tidak nyaman di hatinya. Di rumah sakit, Firman duduk di samping tempat tidur Arka. Ia menggenggam tangan kecil anaknya. Matanya menatap lurus ke depan, kosong, namun di balik kekosongan itu, ada sesuatu yang semakin jelas, tujuan. Ketika pintu kamar perlahan terbuka, Firman tidak menoleh. Ia tahu siapa yang datang. Langkah pagi itu sudah sangat ia kenal. "Firman?" Suara Mila terdengar pelan, namun Firman tetap diam. Beberapa detik kemudian, ia akhirnya berbicara. Tanpa emosi, tanpa melihatnya. "Kalau kamu masih punya sedikit hati, jangan sentuh dia." Mila terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya dari Firman. Bukan kemarahan, bukan lagi rasa sakit, tapi jarak yang tak bisa lagi dijangkau. Di titik itu, Mila belum menyadari satu hal penting, bahwa pria yang selama ini ia anggap lemah, telah berubah. Dan ketika seorang pria yang sabar akhirnya berhenti bertahan, yang tersisa bukan lagi cinta, melainkan kehancuran yang perlahan ia akan balas. Ruang rawat itu terasa sunyi. Hanya diisi suara detak alat monitor yang terhubung ke tubuh kecil Arka. Garis-garis di layar bergerak stabil, seolah menjadi satu-satunya tanda bahwa harapan masih ada. Firman duduk di samping ranjang, tangannya menggenggam tangan Arka yang dingin. Matanya tidak lepas dari wajah anaknya. Wajah yang semakin hari semakin membuatnya sadar bahwa ia tidak boleh lagi lemah. Di belakangnya, Mila masih berdiri, canggung. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus berkata apa. "Dia demam tinggi semalaman," kata Firman akhirnya, tanpa menoleh. Suaranya datar. "Aku telepon kamu lebih dari 20 kali. Mila menelan ludah. Aku lagi di luar. Sinyalnya cukup." Firman memotong. Pelan, namun tegas. Mila terdiam. "Kamu gak perlu jelasin apa-apa lagi," lanjut Firman. "Aku sudah lihat semuanya." Kalimat itu membuat jantung Mila berdegup lebih cepat. "Apa maksud kamu?" Firman akhirnya menoleh. Tatapannya tajam, dingin, dan asing. "Aku lihat kamu sama dia. Aku lihat kamu nerima cincin itu." Wajah Mila langsung pucat. Beberapa detik tidak ada suara. Lalu ia tertawa kecil. Sebuah reaksi yang justru membuat suasana semakin menyesakan. "Ia terus," katanya santai, mencoba tetap tenang.
Memangnya kenapa? Pertanyaan itu seperti bensin yang disiram ke bara api. Firman berdiri perlahan, namun bukan dengan amarah meledak-ledak seperti biasanya. Kali ini lebih berbahaya. Tenang, kenapa? Ulang Firman pelan. Kamu tanya kenapa? Ia melangkah mendekat. Karena kamu masih istri aku, Mila. Karena kamu masih ibu dari anak ini. Suaranya mulai bergetar, bukan karena lemah, tapi karena emosi yang ditahan. Dan kamu dengan santainya menerima lamaran pria lain, seolah-olah semua ini nggak pernah ada. Mila memalingkan wajah. Perasaan kamu aja yang lebay, Firman. Kita juga nggak pernah benar-benar bahagia, kan? Kalimat itu menghantam lebih keras dari tamparan. Firman tersenyum tipis, senyum yang pahit. Iya, mungkin aku yang terlalu bodoh, katanya pelan. Terlalu percaya sama orang yang salah. Hari itu menjadi titik balik, bukan karena pertengkaran mereka, tapi karena setelah itu, Firman benar-benar berhenti. Berhenti berharap, berhenti memperjuangkan, dan yang paling penting, berhenti mencintai. Beberapa hari kemudian, Arka diperbolehkan pulang. Tubuhnya masih lemah, namun kondisinya sudah jauh membaik. Firman merawatnya dengan penuh perhatian. Ia mengambil cuti kerja, menghabiskan waktu di rumah, memastikan anaknya benar-benar pulih. Mila, ia datang, tapi tidak benar-benar hadir. Ia lebih sering sibuk dengan ponselnya, tersenyum sendiri, sesekali tertawa kecil saat membaca pesan. Firman melihat semuanya, namun ia tidak berkata apa-apa. Tidak lagi. Suatu malam, saat Arka sudah tertidur, Firman duduk di ruang tamu. Di hadapannya, sebuah map berisi dokumen-dokumen, bukti-bukti, foto, catatan, rekaman percakapan. Semua yang ia kumpulkan selama ini. Ia membuka satu persatu, mengamati, mengingat. Dan setiap kali ia melihat wajah Mila dalam foto-foto itu, bersama pria lain, hatinya semakin mengeras. Ini bukan lagi sekedar pengkhianatan, ini penghancuran. Dan Firman tidak akan membiarkannya berlalu begitu saja. Keesokan harinya, Firman kembali bekerja. Namun kali ini bukan sebagai pria yang sama. Ia mulai fokus pada karirnya. Ia mengambil proyek-proyek tambahan. Ia memperluas relasinya. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya. Semua orang di kantor mulai memperhatikan perubahan itu. Man, lo kayak orang beda sekarang, kata Rudi suatu siang. Firman hanya tersenyum tipis. Gue cuma lagi memperbaiki hidup gue. Rudi mengangguk pelan. Meski ia tidak tahu detailnya, ia bisa merasakan. Firman sedang berada di fase yang tidak mudah. Sementara itu hubungan Mila dan Adrian semakin serius. Adrian mulai membawa Mila ke lingkungan pertemanannya. Restoran mewah, acara kantor, bahkan pertemuan keluarga. Dan di setiap tempat itu, Mila tepat memainkan perannya dengan perfect. Sebagai wanita lanjang, tanpa beban, tanpa masa lalu. Namun satu hal yang tidak ia sadari, semua itu perlahan menjadi bumerang. Suatu hari, perusahaan tempat mereka bekerja mengadakan acara besar. Sebuah gathering yang dihadiri oleh seluruh divisi, termasuk jajaran manajemen. Firman melihat ini sebagai kesempatan. Kesempatan untuk membuka semuanya. Bukan dengan emosi, tapi dengan cara yang tak terbantahkan. Malam acara itu tiba. Gedung ballroom dipenuhi lampu gemerlap. Semua karyawan hadir dengan pakaian terbaik mereka. Mila datang bersama Adrian. Cantik, percaya diri, dan tidak menyadari apa yang akan terjadi. Firman sudah berada di sana lebih dulu. Ia berdiri di sudut ruangan, mengamati, tenang, menunggu waktu yang tepat. Acara berjalan lancar, sampai akhirnya sesi presentasi dimulai. Beberapa karyawan dipanggil untuk mempresentasikan proyek mereka. Dan salah satu nama yang disebut adalah Firman. Ia berjalan ke depan, dengan langkah mantap. Semua mata tertuju padanya, termasuk Mila. Firman berdiri di depan layar besar. Ia menarik nafas dalam, lalu mulai berbicara. Awalnya seperti presentasi biasa, tentang pekerjaan, tentang pencapaian. Namun perlahan, arah pembicaraan berubah. Di balik kesuksesan seseorang, kata Firman, selalu ada cerita yang tidak terlihat.
beberapa orang mulai memperhatikan lebih serius. Cerita tentang perjuangan, tentang pengorbanan, dan tentang pengkhianatan. Mila mulai merasa tidak nyaman. Firman menatap lurus ke arah kerumunan. Lalu ia menekan sebuah tombol. Layar di belakangnya berubah. Dan dalam sekejap, ruangan itu hening. Foto-foto mulai muncul. Mila bersama Adrian. Di restoran, di mobil, di berbagai tempat. Wajah Mila langsung pucat. Bisik-bisik mulai terdengar di seluruh ruangan. Adrian terkejut. Ini apa-apaan? Firman tetap berdiri. Tenang. Perkenalkan, katanya pelan. Ini adalah istri saya. Semua mata langsung tertuju pada Mila. Dan dunia yang selama ini ia bangun dengan kebohongan, runtuh dalam hitungan detik. Mila gemetar. Firman, kamu gila ya? Ia berdiri, mencoba menghentikan semuanya. Namun Firman melanjutkan. Dan ini adalah pria yang dia bilang tidak tahu kalau dia sudah menikah. Tatapan kini beralih ke Adrian. Wajah pria itu berubah drastis. Ini nggak mungkin, gumamnya. Firman mengeluarkan satu dokumen. Surat nikah. Ia mengangkatnya. Kalau masih ragu, ini buktinya. Ruangan menjadi kacau. Bisik-bisik berubah menjadi kegaduhan. Beberapa orang terlihat kaget. Beberapa lainnya hanya bisa menatap tak percaya. Adrian menatap Mila. Ini benar. Mila tidak bisa menjawab. Dan diamnya adalah jawaban. Dalam satu malam, semua yang Mila sembunyikan terbongkar. Karirnya, reputasinya, hubungannya, semuanya mulai runtuh. Firman menatapnya terakhir kali malam itu. Tidak ada lagi cinta di matanya. Tidak ada lagi harapan. Hanya satu hal. Penutup. Ini baru awal, Mila, katanya pelan. Lalu ia berjalan pergi, meninggalkan kehancuran di belakangnya. Dan untuk pertama kalinya, Mila benar-benar merasakan apa artinya menghilangkan segalanya. Malam itu menjadi awal dari runtuhnya seluruh kehidupan Mila. Setelah kejadian di ballroom, tidak ada lagi yang sama. Bisik-bisik yang dulu hanya sekedar gosip, kini berubah menjadi penghakiman terang-terangan. Setiap tatapan yang mengarah padanya terasa seperti pisau. Ia yang dulu dieluk-elukan, kini dihindari. Ia yang dulu menjadi pusat perhatian, kini menjadi bahan pembicaraan. Dan yang paling menyakitkan, ia tidak bisa lagi bersembunyi. Keesokan harinya, Mila tetap datang ke kantor. Wajahnya pucat, matanya sembab. Namun ia masih mencoba mempertahankan sisa-sisa harga dirinya. Begitu ia melangkah masuk, suasana langsung berubah. Beberapa orang yang sedang berbincang langsung diam. Sebagian berpura-pura sibuk, sebagian lainnya menatapnya tanpa malu. Mila menunduk, berjalan cepat menuju mejanya. Namun, belum sempat ia duduk, sebuah suara menghentikannya. Mila, bisa ke ruang HRD sekarang? Suara itu dingin, formal, tanpa emosi. Dan Mila tahu, ini tidak akan berakhir baik. Di dalam ruangan itu, semuanya terasa begitu resmi. 2 orang dari HRD duduk di hadapannya. Sebuah map diletakkan di meja. Mila, salah satu dari mereka membuka pembicaraan. Kami sudah menerima laporan terkait perilaku tidak profesional yang Anda lakukan. Mila mencoba tenang. Saya tidak melakukan pelanggaran apapun. Kami punya bukti yang cukup. Kalimat itu langsung mematahkan pembelaannya. Perusahaan memiliki kebijakan tegas mengenai etika kerja dan integritas. Apa yang Anda lakukan telah mencoreng nama baik perusahaan. Mila menggenggam tangannya erat. Mulai hari ini, kami memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Anda. Hening. Dunia seakan berhenti berputar. Ini tidak adil. Suara Mila bergetar. Keputusan ini sudah final. Dalam 1 hari, Mila kehilangan pekerjaannya. Karir yang ia bangun bertahun-tahun hancur. Dan itu baru permulaan. Adrian, pria itu menghilang. Setelah kejadian malam itu, ia tidak pernah menghubungi Mila lagi. Semua pesan tidak dibalas. Semua panggilan ditolak. Seolah-olah Mila tidak pernah ada dalam hidupnya. Padahal sebelumnya ia yang paling manis. Ia yang paling menjanjikan masa depan. Namun begitu kebenaran terungkap, ia menjadi orang pertama yang pergi.
Mila duduk sendirian di apartemen yang selama ini ia gunakan diam-diam. Tempat yang dulu terasa nyaman, kini terasa asing. Sepi, dingin. Ia menatap layar ponselnya. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, tidak ada siapa-siapa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar sendiri. Sementara itu, di sisi lain kota, Firman memulai hidup barunya. Ia mengajukan gugatan cerai. Dengan bukti-bukti yang kuat, proses itu berjalan cepat. Mila tidak punya banyak ruang untuk membela diri. Namun, yang paling menentukan bukan hanya bukti perselingkuhan, melainkan kelalaian sebagai seorang ibu. Firman memperjuangkan hak asuh Arka, dan ia menang. Hari ketika keputusan itu dibacakan di pengadilan, Mila hanya bisa terdiam. Hak asuh jatuh sepenuhnya kepada Firman. Ia bahkan diberikan batasan untuk bertemu anaknya. Batasan yang ketat, karena pengadilan menilai ia tidak layak. Di luar ruang sidang, Firman berdiri bersama Arka. Anak kecil itu menggenggam tangan ayahnya erat. "Papa, kita pulang sekarang?" tanyanya polos. Firman menyenyum. "Iya nak, kita pulang." Arka mengangguk, lalu bersandar pada Firman. Dan untuk pertama kalinya, Firman merasa damai. Mila melihat itu dari kejauhan. Matanya berkaca-kaca. Ia ingin mendekat, ingin memanggil, namun kakinya tidak bergerak. Ia sadar, ia sudah kehilangan haknya. Sebagai istri, sebagai anak, sebagai manusia yang pernah dicintai. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat bagi Mila. Tanpa pekerjaan, tanpa pasangan, tanpa keluarga. Ia mencoba melamar ke beberapa tempat kerja. Namun bayang-bayang masa lalunya selalu lebih cepat menyebar. Tidak ada yang mau menerima. Nama Mila sudah tercoreng. Sementara itu, kehidupan Firman perlahan membaik. Kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Ia mendapatkan promosi, penghasilannya meningkat, dan yang paling penting, ia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik. Untuk Arka setiap hari, ia mengantar Arka ke sekolah. Setiap malam, ia membacakan cerita sebelum tidur. Hal-hal sederhana yang dulu terasa berat, kini menjadi kebahagiaan. Waktu berlalu, tahun demi tahun, luka yang dulu begitu dalam perlahan sembuh. Tidak hilang sepenuhnya, namun tidak lagi menyakitkan. Hingga suatu hari, Firman bertemu seseorang. Namanya Aisyah, seorang wanita sederhana, lembut, dan penuh ketulusan. Berbeda jauh dari Mila. Aisyah menerima Firman apa adanya. Ia juga menerima Arka dengan sepenuh hati, tidak sebagai beban, tapi sebagai anugerah. Awalnya Firman ragu. Ia takut membuka hati lagi, takut mengulang kesalahan yang sama. Namun Aisyah tidak pernah memaksa. Ia hanya hadir, dengan kesabaran, dengan kehangatan. Dan perlahan, dinding yang selama ini Firman bangun, mulai runtuh. Beberapa tahun setelah semuanya terjadi, Firman menikah lagi. Kali ini dengan keyakinan, dengan ketenangan, tanpa keraguan. Di hari pernikahannya, Arka berdiri di sampingnya. Wajahnya ceria. "Papa sekarang bahagia ya?" tanyanya. Firman menyenyum mengusap kepala anaknya. "Iya nak, karena papa punya kamu." Dan kini, ia juga punya seseorang yang benar-benar tulus mencintainya. Di tempat lain, Mila menjalani hidup yang sangat berbeda. Ia tidak memiliki apapun. Hari-harinya diisi dengan penyesalan. Ia sering duduk sendirian, mengingat masa lalu, mengulang semua kesalahan yang pernah ia buat. Namun waktu tidak bisa diputar balik. Suatu sore, ia melihat dari kejauhan. Firman, Arka, dan Aisyah berjalan bersama di sebuah taman. Mereka tertawa, bahagia, utuh. Mila berdiri di balik pohon. Matanya berkaca-kaca. Ia ingin mendekat, ingin memanggil, namun kakinya tidak bergerak. Ia sadar, ia sudah kehilangan haknya. Sebagai istri, sebagai anak, sebagai manusia yang pernah dicintai. Sementara itu, Firman berjalan tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak lagi membawa dendam, tidak lagi membawa luka. Yang tersisa hanyalah pelajaran, bahwa cinta yang tulus tidak akan pernah mengkhianati. Dan bahwa setiap luka akan menemukan jalan menuju sembuh.